adik-adik semua, selamat pagi, shalom. Apa kabar nih? Lose Elia berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat, tetap semangat. Kini tiba saatnya kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Sekarang Lose Elia mengundang adik-adik untuk duduk manis, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan untuk pagi ini, untuk waktu dan kesempatan yang terindah. Kami boleh beribadah kembali walau masih secara online. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam pimpinan Tuhan. Allah memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan dua peristiwa penting, yaitu Jumat Agung dan Hari Raya Paskah. Selama 3 minggu ini, kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang berhubungan dengan Jumat Agung dan Paskah. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan bersama teman kita Sharon dan Debbie. Kita akan memuji Tuhan lagu yang berjudul Salibnya, Salibnya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan kembali. Bersama teman kita, Sharon dan Debbie, kita akan memuji Tuhan lagu yang berjudul Salibnya Membebaskanku. Ayo kita memuji Tuhan. Yesus yang tak berdosa, rela turun
kartun Tom and Jerry? Lose Elia sangat suka nonton film itu. Di situ diceritakan tikus yang bernama Jerry selalu lari dikejar oleh kucing yang bernama Tom. Jerry tidak pernah membiarkan dirinya ditangkap oleh kucing yang bernama Tom itu. Selanjutnya adik-adik, apakah adik-adik tahu apa sih tugas Pak Polisi? Tolong dong coba dijawab, apa ya tugas Pak Polisi itu? Nah, betul. Salah satu tugas Pak Polisi adalah menangkap para penjahat. Dan sebagai hukumannya, para penjahat itu dimasukkan ke dalam penjara. Siapakah para penjahat itu adik-adik? Para penjahat adalah orang yang berbuat jahat kepada orang lain. Seperti pembunuh, pencuri, pendusta, orang yang memukul orang lain, dan lain sebagainya. Adik-adik, Yesus juga ditangkap. Apakah Yesus juga melakukan kejahatan? Mengapakah Yesus harus ditangkap? Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kini tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong Lose Elia yang akan menyampaikannya. Tuhan memberkati adik-adik yang mendengarkan, supaya melalui firman ini, kami makin mengasihi Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan, belajar taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pagi ini bisa kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 1-11. Pada suatu malam, Yesus bersama ke-11 muridnya berada di Taman Getsemani. Saat itu Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Yesus juga meminta para murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Kemudian datanglah seorang murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Dia tidak sendirian. Dia datang bersama pasukan prajurit yang bersenjata lengkap. Bersama juga para penjaga-penjaga dari Bait Allah beserta orang-orang Farisi. Mereka mendekati Yesus. Apa yang akan mereka lakukan? Siapakah yang kamu cari? Yesus bertanya kepada mereka. Lalu mereka pun menjawab, kami mencari Yesus dari Nazaret. Adik-adik, apakah Yesus berbuat jahat sehingga dia harus ditangkap? Apakah Yesus lari sembunyi supaya dia tidak tertangkap? Yesus bukanlah penjahat. Yesus tidak pernah berbuat jahat kepada siapapun. Yesus bukan pembunuh, bukan pencuri, bukan pendusta. Dia tidak pernah berbuat jahat kepada siapapun. Tetapi Yesus tidak melarikan diri saat dia ditangkap. Malahan dia membiarkan dirinya untuk ditangkap. Yesus tahu tiba saatnya dia harus mati disalib untuk menebus dosa kita semua. Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada kita semua melalui pengorbanannya di kayu salib. Yesus rela disalib untuk menggantikan hukuman dosa yang seharusnya kita terima. Adik-adik, kita semua adalah orang berdosa. Kita semua adalah pendosa. Sepatutnya kita menerima hukuman dosa. Tetapi itu tidak kita terima karena pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa kita semua. Melalui pengorbanan Yesus, kita diselamatkan dari hukuman dosa. Nah adik-adik, kita harus bersyukur melalui pengorbanan Yesus di salib, kita semua diselamatkan dari dosa. Mungkin adik-adik bertanya, Lose, bagaimana caranya saya bersyukur?
kita harus mau melakukan apa yang Tuhan suka. Apa saja itu? Ayo adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan teladan yang sempurna buat kita. Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah mengampuni kita. Ayo, kita juga mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Kita juga mau mengasihi sesama kita. Kita juga mau mengampuni orang yang sudah berbuat salah atau sudah menyakiti kita. Sebagai ayat hafalan minggu ini dari 1 Yohanes 3 ayat 16a. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Kami mau bersyukur untuk pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa buat kami. Dan kami diselamatkan dari semua hukuman dosa. Terima kasih Tuhan, melalui pengorbanan Tuhan, ajar kami untuk kami melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Kami mau mengasihi, kami mau mengampuni. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.